Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Asdar Color 92. Salam sehat semuanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya, amin. Oke, baik teman-teman yang setia bergabung dengan channel Asdar Color 92. Di video kali ini kita akan memberikan tips atau tutorial lagi tentang seputar pengarbonan. Jadi kali ini kita akan mengerjakan yaitu ada tutup saku atau tutup kantong Honda Scoopy ya, dan cover lampu stopnya ini. Jadi untuk di media ini kita akan melakukan yaitu carbon forget dengan metalik biru. Jadi kita lihat dulu bahan yang kita gunakan seperti apa. Baik, jadi bahan yang akan kita gunakan yaitu resin fusion seperti ini dan juga hardenernya. Dan ini adalah karbon yang akan kita gunakan ya. Jadi ini seperti cincangan-cincangan bekas karbon Kevlar pada umumnya ya. Dan untuk metaliknya di sini kita akan menggunakan metalik biru seperti ini. Ini adalah benang metaliknya. Kelihatan baik. Ini yang akan kita gunakan pada kedua media ini. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan tentunya dengan memberikan efek kasar ya. Untuk di media ini kita amplas dulu, kita amplas atau kita cutter juga bisa. Intinya kita akan membuat kasar dulu pada media ini. Oke, jadi tanpa lama-lama langsung saja kita masuk ke tutorial lengkapnya. Jadi langkah pertama yang saya lakukan di sini ialah dengan mengamplas semua permukaan media ini atau media yang akan kita karbon. Jadi untuk amplasnya teman-teman bebas yang menggunakan amplas yang kasar, entah itu nomor 80, 180 juga bisa. Intinya di sini kita mengamplas ke seluruh permukaannya. Dan untuk di bagian tertentu seperti di lobannya ini atau kunci yang untuk menutup sakunya itu kita tidak amplas ya, karena di situ nanti kita akan memberikan warna hitam saja. Kita tutupi terlebih dahulu, lalu nantinya kita akan membuat warna hitam. Tapi untuk di bagian yang lain seperti ini kita amplas saja, lalu kita menggunakan cutter untuk membuatnya lebih kasar lagi. Jadi kita cincang-cincang halus seperti ini untuk membuatnya lebih kasar lagi, sehingga untuk gel coatnya akan lebih merekat dengan kuat pada permukaan ini. Oke, dan setelah ini kita lanjut lagi. Jadi ini adalah lubang yang saya maksud kita tutupi dengan isolasi diko ya, seperti ini, agar nanti pada saat pengaplikasian gel coat atau resinnya itu tidak masuk dan tidak mengganggu pada saat pemasangan nanti. Oke, jadi setelah kita buat kasar seperti ini, kita lanjut lagi untuk menekan gel coatnya atau lem dasarnya. Oke, baik, di sini kita lanjut di pengoplosan gel coatnya atau pembuatan gel coatnya. Di sini kita menggunakan resin yang sama yaitu resin fusion dengan perbandingan 2:1. Di sini timbangan saya rusak ya, jadi saya menggunakan takaran apa saja. Di sini saya menggunakan penutup botol untuk mengoplos resin dan hardenernya. Selagi itu perbandingannya 2:1 ketika kita menggunakan resin fusion seperti ini. Jadi 2 resin dan 1 hardenernya. Setelah kita memasukkan resin dan hardenernya ke dalam wadah, di sini kita menambahkan pigmen warna hitam ya. Tujuannya untuk memberikan efek gelap pada dasaran media yang akan kita karbon nanti. Oke, jadi setelah kita masukkan pigmennya, di sini kita menambahkan aerosolnya secukupnya saja. Guna menambahkan aerosolnya di sini ialah untuk memberikan kekentalan atau efek kental pada cairan gel coat yang kita buat ini.
sehingga pada saat mengaplikasikan ke media itu akan lebih mudah dan karbonnya akan sedikit mudah untuk ditempelkan nantinya. Pada saat meratakan gel coat ini di permukaan, saya senangnya itu menggunakan jari tangan saja ya. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan jari tangan seperti ini, tingkat ratanya lebih kita dapat atau kita rasakan tingkat kerataannya. Setelah kita menunggu beberapa menit atau kira-kira kurang lebih 1 jam ya, di sini kita akan menempelkan serat metaliknya dulu. Jadi karena di sini kita akan menggunakan metalik biru seperti ini, tentunya di sini kita menempelkan seratnya dulu, serat metaliknya atau benang metaliknya. Lalu kita susul dengan penempelan serat karbonnya ya. Jadi di sini kita utamakan metaliknya dulu, lalu kita tempelkan serat karbonnya. Jadi untuk teman-teman bisa atur ya bagaimana keinginan atau motif yang diinginkan. Di sini saya langsung saja untuk memasukkan benang metaliknya seperti ini, saya ratakan saja. Dan setelah kita tempelkan ini, kita akan susul dengan penempelan serat karbonnya. Itu tidak perlu dijeda ya. Setelah kita menempelkan serat metaliknya ini, langsung saja kita susul dengan penempelan serat karbonnya. Oke, jadi setelah benang metalik hijaunya ini selesai kita aplikasikan, kita susul dengan pengaplikasian serat karbonnya ini. Jadi di sini teman-teman bisa atur bagaimana yang diinginkan ya. Teman-teman bisa atur untuk posisi motifnya seperti apa. Di sini kita tinggal tabur lalu kita pijat-pijat sampai rapat masuk ke permukaannya. Jadi di sini bukan berarti saya menggurui ya. Kita sama-sama belajar teman-teman. Di sini teman-teman bisa berkreasi sedemikian rupa. Oke, jadi setelah kita masukkan serat karbonnya ini, langsung saja kita akan melakukan pengoplosan resin dan hardener di campuran yang pertama atau pengocoran yang pertama. Jadi di sini tetap kita menggunakan ya perbandingan 2:1 antara resin dengan hardenernya, 2 resin dan 1 hardener. Tapi di sini kita tidak menggunakan campuran atau tambahan apalagi ya, seperti pigmen hitam dan aerosil itu kita tidak gunakan lagi di pengocoran ini. Jadi teman-teman kira-kira saja seberapa banyak media yang dibutuhkan untuk takaran resin dan hardenernya ini. Jadi lain lagi jika kita menggunakan resin lainnya seperti resin bening atau resin semacamnya, perbandingannya mungkin lain lagi dibanding kita menggunakan resin fusion seperti ini. Jadi untuk resin fusion di sini kita menggunakan perbandingan 2:1. Dan untuk sedikit catatan, setelah kita mencampur resin itu kita harus benar-benar mengaduknya sampai benar-benar rata. Oke, jadi langsung saja kita cor pertama. Di sini saya menggunakan spons untuk mencocol medianya ini. Jadi kita tidak langsung kuas ya, karena jika kita langsung menggunakan kuas itu bisa jadi motifnya lari. Baik, jadi di sini kita lanjut ke pengocoran yang selanjutnya. Jadi setelah kita menunggu kurang lebih 4 jam itu, kita lanjut lagi untuk pengocoran yang selanjutnya. Jadi untuk pengocorannya di sini saya lakukan kira-kira itu sebanyak 7 lapis sampai finishingnya ya. Jadi kita tunggu beberapa jam, kita cor lagi, kemudian kita tunggu lagi, dan kita melakukan pengocoran lagi. Di sini kita tetap selalu melakukan perbandingan 2:1 saja ya untuk takaran resin dan hardenernya. Di sini langsung saja kita kuas untuk resin ke permukaannya ini. Jadi sampai di sini kita sudah memasuki pengocoran yang keempat. Kita lakukan lagi campuran resin dan hardener dan kita mengaplikasikan pengocoran yang keempat ini.
Baik teman-teman, jadi di sini sudah pengecoran yang kelima ya. Kita tidak videokan pada pengecoran yang kelimanya. Saya kira teman-teman cukup mengerti. Intinya di sini sudah pengecoran yang kelima. Kita akan melakukan pengamplasan dulu. Jadi ini sudah kering total, kira-kira 24 jam sudah kering keras. Kita akan melakukan pengamplasan untuk di medianya ini terlebih dahulu. Di sini saya melakukan pengamplasan dengan grade atau mata amplas nomor 180 ya. Di sini kita amplas ke permukaan medianya untuk mendapatkan tingkat kehalusan. Di sini mungkin kita belum meratakan sempurna ya, karena biasanya memang ada benjolan yang cukup padat sehingga kita tidak bisa meratakan dengan menggunakan mesin dengan sempurna. Kita akan melakukan pengecoran kembali untuk mendapatkan tingkat kerataannya lagi. Baik, jadi setelah kita melakukan pengamplasan di tahap pertama itu, jadi ini sudah 5 lapis ya, sudah 5 lapis atau 5 kali cor. Dan kita sudah melakukan pengamplasan, hasilnya kira-kira seperti ini. Jadi terlihat jelas masih banyak yang media yang belum rata. Di sini kita melakukan kembali pengecoran. Jadi pengecoran ini sudah di langkah yang ke-6 ya. Dan untuk ini tadi saya sudah sedikit rapikan untuk di bagian bautnya ini atau lubangnya ini. Oke, jadi di sini saya tidak menutupnya kembali ya, cukup saya lakukan kuas atau menguas resin itu di bagian pinggir-pinggirnya ini. Jadi lanjut kita melakukan campuran resin dan hardenernya lagi.
Jadi untuk hasilnya kira-kira seperti ini setelah kita melakukan pengecoran kembali di media yang telah kita amplas ini. Oke, jadi kita diamkan dulu sampai kering. Dan setelah ini mungkin kita akan mengocor lagi untuk ke lapis yang ketujuhnya ya. Kemudian kita melakukan amplas finishing. Di sini saya menggunakan amplas manual ya. Jadi saya menggunakan amplas nomor 240. Lalu kita akan lanjutkan dengan nomor 400. Kemudian kita finishing dengan amplas nomor 1500 atau 2000. Di sini kita harus benar-benar teliti untuk pengamplasannya karena kita sudah akan mencari tingkat kehalusannya di sini. Oke, jadi lakukan dengan slow saja ya, jangan tergesa-gesa karena untuk melakukan amplas manual itu memang betul-betul tangan itu pegal teman-teman. Jadi kita amplas menggunakan amplas 240, kemudian 400, lalu kita finishing dengan amplas 2000 atau 1500. Mungkin teman-teman bertanya kenapa tidak menggunakan amplas mesin lagi. Di sini kita sudah melakukan pengamplasan mesin, namun untuk finishingnya di sini kita manual. Oke, karena tangan saya sudah pegal untuk melakukan pengamplasan, di sini kita dibantu oleh teman kita. Dia melanjutkan untuk melakukan pengamplasan nomor 240. Di sini kita amplas terus sampai benar-benar halus. Lalu kita lanjutkan ke nomor 400. Lalu kita finishing dengan amplas 1500 atau nomor 2000. Oke, baik teman-teman, jadi setelah sekian berjam-jam kita sudah melakukan pengamplasan dan alhamdulillah ini sudah lumayan halus ya. Mungkin masih ada titik yang kita tidak temukan atau bagaimana. Kira-kira itu setelah kita clear itu tidak terlihat lagi. Jadi di sini kita langsung saja melakukan pengekliran. Jadi untuk clear coatnya di sini saya aplikasikan 2-3 lapis ya. Di sini kita menggunakan clear bell coat 6300. Jadi kita clear saja untuk di permukaannya ini, lalu kita melihat seperti apa kira-kira hasilnya selama beberapa hari ini kita bekerja keras. Oke, jadi kita clear saja 2-3 lapis ya. Jadi jedanya itu kira-kira 15 menit. Kita clear lagi di lapisan berikutnya sampai 3 lapis. Jadi seperti inilah hasil akhirnya teman-temannya. Ini sudah kita anggap finishing atau kita sudah anggap selesai dan siap untuk dijemput oleh pemiliknya. Terima kasih untuk teman-teman yang setia bergabung dengan channel Asdar Color 92. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen jika ada yang ingin dipertanyakan. Jangan lupa juga tekan tombol merahnya atau subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.